Selamat sore Bapak kelas Harus Ahmad dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Albertus Joydin, NIM 230-3003 kelas A semester 1. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi hasil review buku yang berjudul Pengantar Ilmu Politik, karya Profesor Miriam Budiarjo, dari mata kuliah Pengantar Ilmu Politik, mulai bab 8 sampai bab 12. Baik, saya akan membahas materinya. Bab 8, pembagian kekuasaan negara secara vertikal dan horizontal. A. Perbandingan konfederasi, negara kesatuan dan negara federal. 1. Konfederasi. Menurut L. Oppenheim, konfederasi terdiri dari beberapa negara yang berdaulat penuh untuk mempertahankan kemerdekaan ekstern dan intern, bersatu atas dasar perjanjian internasional yang diakui dengan menyelenggarakan beberapa alat perlengkapan tersendiri yang mempunyai kekuasaan tertentu terhadap negara anggota konfederasi, tetapi tidak terhadap warga negara-negara itu. Negara-negara yang bergabung dalam konfederasi itu tetap merdeka dan berdaulat, sehingga konfederasi itu sendiri pada hakikatnya bukanlah merupakan negara, baik ditinjau dari sudut ilmu politik maupun dari sudut hukum internasional. 2. Negara kesatuan. Menurut C.F. Strong, negara kesatuan ialah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional atau pusat. Kekuasaan terletak pada pemerintah pusat dan tidak pada pemerintah daerah. Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi atau negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Tetapi pada tahap terakhir, kekuasaan tertinggi tetap dianggap tetap di tangan pemerintah pusat. Jadi, kedaulatannya baik kedaulatan ke dalam maupun kedaulatan keluar sepenuhnya terletak pada pemerintah pusat. 3. Negara federal. Menurut C.F. Strong, salah satu ciri negara federal ialah bahwa ia mencoba menyesuaikan dua konsep yang sebenarnya bertentangan, yaitu kedaulatan negara federal dalam keseluruhannya dan kedaulatan negara bagian. Penyelenggaraan kedaulatan keluar dari negara-negara bagian diserahkan sama sekali kepada pemerintah federal, sedangkan kedaulatan ke dalam dibatasi. B. Beberapa contoh integrasi dalam sejarah. 1. Amerika. Dalam abad ke-18 ada 13 negara yang berdaulat, kemudian bersekutu dalam perang melawan Inggris, dan dalam tahun 1781 sampai 1789 mengadakan konfederasi. Mulai tahun 1789 merupakan negara federal. 2. Jerman. Sebelum masa Napoleon ada lebih atas 100 negara Jerman berdaulat yang dulu merupakan negara Romawi Suci. Napoleon mengurangi jumlah negara menjadi 39. 3. Belanda. Pada tahun 1579 mulai dengan konfederasi yang lemah, yaitu United Provinces of the Netherlands yang terdiri atas 7 provinsi dan akhirnya menjadi negara kesatuan. C. Beberapa macam negara federal. 1. Federalisme di Amerika Serikat. Bentuk negara Amerika Serikat umumnya dianggap sebagai federalisme yang paling sempurna. Ia mempunyai ciri-ciri federalis kuat, yaitu 1. Dana kekuasaan terletak di negara-negara bagian. 2. Kedudukan Mahkamah Agung Federal sebagai penafsir utama dari Undang-Undang Dasar dalam memutuskan masalah kompetensi antara berbagai tingkat pemerintahan. 2. Federalisme di Uni Soviet. Prinsip federalisme ternyata ada dalam susunan badan legislatifnya Soviet tertinggi. Negara ini terdiri atas 15 negara bagian dan beberapa daerah otonom. Undang Dasar 1946 disebut
16 negara bagian, tetapi dalam tahun 1956 menjadi 15 negara bagian. 3. Federal di Indonesia. Republik Indonesia Serikat terdiri atas 15 negara bagian atau disebut daerah bagian yang secara formal berkedudukan saling sama martabat dan saling sama hak. Tetapi di samping itu pemerintah federal mempunyai suatu kekuasaan yang tidak terdapat dalam negara-negara federal lainnya, yaitu wewenang untuk memeriksa undang-undang dasar negara bagian sebelum dapat dipisahkan sebagai undang-undang dasar negara bagian. Bab 9. Badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. A. Badan eksekutif. Kekuasaan eksekutif biasanya dipegang oleh badan eksekutif. Jumlah anggota badan eksekutif jauh lebih kecil daripada jumlah anggota badan legislatif. Biasanya berjumlah 20 atau 30 orang. 1. Wewenang badan eksekutif. Kekuasaan badan eksekutif mencakup beberapa bidang, yaitu administratif, legislatif, keamanan, yudikatif, dan diplomatik. 2. Beberapa macam badan eksekutif. A. Sistem parlementer dengan parliamentary eksekutif. Dalam sistem ini, badan eksekutif dan badan legislatif bergantung satu sama lain. Kabinet sebagai bagian dari badan eksekutif yang bertanggung jawab diharap mencerminkan kekuatan-kekuatan politik dalam badan legislatif yang mendukungnya, dan mati hidupnya kabinet bergantung pada dukungan dalam badan legislatif atau asas tanggung jawab menteri. Menteri kabinet semacam ini dinamakan kabinet parlementer. B. Sistem presidensial dengan fisik eksekutif atau non-parliamentary eksekutif. Kebebasan badan eksekutif terhadap badan legislatif mengakibatkan kedudukan badan eksekutif lebih kuat dalam menghadapi badan legislatif. Lagi pula, menteri-menteri dalam kabinet presidensial dapat dipilih menurut kebijaksanaan presiden sendiri tanpa menghiraukan tuntutan-tuntutan partai politik. B. Badan legislatif. Badan legislatif atau legislatur mencerminkan salah satu fungsi badan itu, yaitu legislate atau membuat undang-undang. Tidak dari semula badan legislatif mempunyai wewenang untuk menentukan kebijakan umum dan membuat undang-undang. 1. Fungsi badan legislatif. 1. Menentukan kebijakan dan membuat undang-undang. 2. Mengontrol badan eksekutif dalam arti menjaga agar semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. 2. Badan legislatif di Indonesia. Kita telah mengenal 16 badan legislatif di Indonesia, yaitu 1. Volksraad tahun 1918 sampai 1942. 2. Komite Nasional Indonesia dari tahun 1945 sampai 1949 dan lain-lain. C. Badan yudikatif. 1. Badan yudikatif dalam negara-negara demokrasi. Sistem common law terdapat di negara-negara Anglo-Saxon dan memulai pertumbuhannya di Inggris pada abad pertengahan. Sistem ini berdasarkan prinsip bahwa di samping undang-undang yang dibuat oleh parlemen atau yang dinamakan statute law, masih terdapat peraturan-peraturan lain yang merupakan common law. Dalam sistem civil law, kumpulan undang-undang dan peraturan atau kodikasi menjadi pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan persoalan-persoalan. Seringkali untuk menguatkan keputusannya, hakim akan menyebut juga keputusan hakim yang telah memberi keputusan dalam perkara yang serupa. 2. Badan yudikatif di negara-negara komunis.
Pandangan orang komunis terhadap peran dan wewenang badan yudikatif berdasarkan suatu konsep yang dinamakan Soviet legality. Anggapan ini erat hubungannya dengan tahap-tahap perkembangan komunisme di Uni Soviet melalui suatu masalah revolusi sampai dengan tercapainya negara sosialis. 3. Kekuasaan badan yudikatif di Indonesia. Asas kebebasan badan yudikatif juga dikenal di Indonesia. Hal itu terdapat dalam penjelasan pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai kekuasaan kehakiman yang menyatakan kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim. Bab 10. Partisipasi politik. A. Sifat dan definisi partisipasi politik. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah. Di negara-negara demokrasi umumnya dianggap bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat lebih baik. Dalam alam pikiran ini tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. B. Partisipasi politik di negara demokrasi. Kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai partisipasi politik menunjukkan pelbagai bentuk dan intensitas. Biasanya diadakan perbedaan jenis partisipasi menurut frekuensi dan intensitasnya. Orang yang mengikuti kegiatan secara tidak intensif, yaitu kegiatan yang tidak banyak menyita waktu dan yang biasanya tidak berdasarkan prakarsa sendiri. C. Partisipasi politik di negara otoriter. Di negara-negara otoriter seperti komunis pada masa lampau, partisipasi massa umumnya diakui kewajarannya karena secara formal kekuasaan ada di tangan rakyat. Akan tetapi tujuan utama partisipasi massa dalam masa pendek masyarakat adalah merubah masyarakat yang terbelakang menjadi masyarakat modern, produktif, kuat, dan berideologi kuat. D. Partisipasi politik di negara berkembang. Kebanyakan negara baru ini ingin cepat mengadakan pembangunan untuk mengejar keterbelakangannya, karena dianggap bahwa berhasil tidaknya pembangunan banyak bergantung pada partisipasi rakyat. Di beberapa negara berkembang, partisipasi yang bersifat otonom, artinya lahir dari diri mereka sendiri, masih terbatas. E. Beberapa jenis kelompok. Beberapa jenis kelompok yaitu kelompok anonim, kelompok non-asosiasionis, kelompok institusional, kelompok asosiasional, dan lembaga swadaya masyarakat atau LSM di Indonesia. Bab 11. Partai politik. A. Sejarah perkembangan partai politik. Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat. Pada awal perkembangannya, pada akhir dekade 18-an di negara-negara Barat seperti Inggris dan Prancis. Kegiatan politik dipusatkan pada kelompok-kelompok politik dalam parlemen, maka pada akhir abad ke-19 lahirlah partai politik yang pada masa selanjutnya berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain. B. Definisi partai politik. Partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai otoriter nilai-nilai dan cita-cita yang sama. C. Fungsi partai politik.
1. Fungsi di negara demokrasi yaitu sebagai sarana komunikasi politik, sebagai sarana sosialisasi politik, sebagai sarana rekrutmen politik, dan sebagai sarana pengatur konflik. 2. Fungsi di negara otoriter. Menurut paham komunis, sifat dan tujuan partai politik bergantung pada situasi apakah partai komunis berkuasa di negara di mana ia berada atau tidak. Kecuali di beberapa negara yang berlandaskan komunisme seperti Korea Utara, partai-partai politik umumnya lemah organisasinya dan jarang memiliki dukungan massa yang luas dan kukuh. D. Klasifikasi sistem partai. 1. Sistem partai tunggal. Istilah sistem partai tunggal merupakan istilah yang menyangkal diri sendiri sebab suatu sistem selalu mengandung lebih dari satu bagian. 2. Sistem dewi partai. Sistem dewi partai biasanya diartikan bahwa ada dua partai di antara beberapa partai yang berhasil memenangkan dua tempat teratas dalam pemilihan umum secara bergiliran dan dengan demikian mempunyai kedudukan dominan. 3. Sistem multipartai. Umumnya dianggap bahwa keanekaragaman budaya politik suatu masyarakat mendorong pilihan ke arah sistem multipartai. E. Partai politik di Indonesia. Umumnya dianggap bahwa partai politik adalah sekelompok manusia terorganisir yang anggota-anggotanya sedikit banyak mempunyai otoriter, nilai-nilai serta cita-cita yang sama dan yang mempunyai tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik serta mempertahankan guna melaksanakan program yang telah ditetapkannya. Bab 12. Sistem pemilihan umum. A. Sistem pemilihan umum. Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang sekaligus tolok ukur dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. B. Sistem pemilihan umum di Indonesia. 1. Zaman demokrasi parlementer tahun 1945 sampai 1959. Sebenarnya pemilihan umum sudah direncanakan mulai bulan Oktober 1945, tetapi baru dapat dilaksanakan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap pada tahun 1955. Pemilihan umum menghasilkan 27 partai dan 1 perorangan dengan jumlah total 257 kursi. Sekalipun jumlah partai bertambah dibandingkan dengan jumlah partai sebelum pemilihan umum, namun ada 4 partai yang perolehan suaranya sangat menonjol, yaitu Masyumi, PNI, NU, dan PKI. 2. Zaman demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Sesudah mencabut maklumat pemerintah November 1945 tentang kebebasan untuk mendirikan partai, Presiden Soekarno mengurangi jumlah partai menjadi 10. Kesepuluhan partai ini yaitu PNI, Masyumi, NU, PKI, Partai Katolik, Partindo, Partai Murba, PSII, Arutji, IPKI, dan Partai Islam Perti kemudian ikut dalam pemilihan umum tahun 1971 di masa Orde Baru. 3. Zaman demokrasi Pancasila tahun 1965 sampai 1998. Sesudah runtuhnya rezim demokrasi terpimpin yang semi-otoriter, ada harapan besar di kalangan masyarakat untuk dapat mendirikan suatu sistem politik yang demokratis dan stabil. Baik, itu materi hasil review saya. Semoga materi ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.